Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video saya bersama saya Nia Trianjani, NIM C1C019048. Saya merupakan mahasiswa akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, melanjuti materi saya sebelumnya, yaitu tentang kas. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang piutang dan pinjaman yang diberikan. Piutang dan pinjaman yang diberikan ini sama halnya dengan kas, merupakan bagian dari instrumen keuangan. Disimak baik-baik ya teman-teman videonya. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang konsep piutang dan wesel tagih. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata piutang. Piutang ini biasanya sering kita temukan dalam kita menyusun laporan keuangan, biasanya kalau bagi anak akuntansi. Nah, piutang ini merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Nah, hampir semua entitas itu memiliki piutang kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan bisnis atau transaksi penjualan, maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya. Nah, kategori piutang ini dipengaruhi oleh jenis entitas. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur, jenis piutang yang muncul adalah piutang dagang dan piutang lainnya. Entitas menyebut piutang terkait dengan pendapatan sebagai piutang usaha. Untuk entitas perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, piutang adalah kredit yang disalurkan kepada pihak lain dalam laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan. Piutang ini tidak terkait dengan penjualan dan pendapatan, disebut piutang lainnya atau non-trade receivable. Jadi contoh dari piutang ini seperti piutang karyawan, piutang afiliasi, pemegang saham, piutang pajak, piutang klaim asuransi, piutang bunga, piutang dividen, dan lain sebagainya. Jumlah piutang ini biasanya tidak signifikan dan dibandingkan dengan jumlah piutang pada perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Kredit yang disalurkan oleh bank juga merupakan bentuk piutang dan pinjaman yang disalurkan. Selanjutnya ada yang namanya wesel tagih. Nah, wesel tagih ini merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang didukung janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Wesel merupakan janji tertulis yang tidak bersyarat, dibuat oleh pihak yang satu untuk pihak yang lain dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Sedangkan menerima wesel dalam hal ini disebut sebagai wesel tagih. Nah, wesel tagih inilah yang merupakan bentuk pinjaman lain yang diberikan. Wesel tagih memiliki hak klaim untuk menagih janji. Untuk membayar ini dituangkan dalam selembar surat berharga yang di dalamnya menyebutkan tanggal penerbitan, tanggal pembayaran, jumlah nominal, tingkat bunga, pihak yang akan membayar, dan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran. Wesel tagih ini biasanya memiliki bunga, walaupun ada beberapa wesel tagih yang tidak berbunga. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengakuan awal dan komponen lainnya. Jadi setelah piutang dan wesel tagih tadi, ada beberapa komponen yang mengikut sertakannya. Di antaranya itu pengakuan awal. Pengakuan awal ini berarti dalam piutang itu diakui pada laporan posisi keuangan. Jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang tersebut dalam transaksi penjualan atau pendapatan, pengakuan piutang ini dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. Saat perusahaan telah mengakui pendapatannya, maka perusahaan akan mengakui piutangnya. Dalam transaksi piutang yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, piutang diakui sesuai dengan ketentuan dalam kontrak peminjaman. Hal ini ditetapkan oleh PSAK 55, piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Nilai wajar ini merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Nilai pertukaran dapat dipengaruhi oleh adanya hubungan relasi karena piutang dari pihak berelasi perlu diungkapkan secara khusus. Yang kedua yaitu biaya transaksi. Nah, biaya transaksi ini terdapat dalam
piutang yang artinya standar untuk mengoperasikan keuangan yang tidak diukur dengan nilai wajar termasuk piutang. Pengukuran awal sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Biaya transaksi ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh piutang. Untuk piutang dagang maka biaya transaksi untuk perolehan piutang tidak ada karena transaksi berkaitan dengan penjualan atau pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Namun untuk piutang dalam bentuk kredit yang disalurkan perbankan atau lembaga keuangan lainnya akan muncul biaya transaksi untuk memperoleh piutang ini. Nilai transaksi ini akan dicatat untuk menambah nilai perolehan piutang dan mempengaruhi tingkat suku bunga efektif yang akan dikenakan. Yang ketiga yaitu adanya diskon penjualan. Nah, kita pasti tidak asing lagi dengan yang namanya diskon ini. Diskon ini merupakan sebuah potongan harga yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen biasanya. Nah, terkadang perusahaan ini memberikan potongan harga pada pelanggan pada masa promosi, misalnya hari awal sekolah, awal tahun, lebaran, dan lain sebagainya. Potongan harga ini seringkali diberikan kepada pelanggan tertentu karena telah lama menjadi pelanggan atau pelanggan tersebut menjual barangnya kepada pihak lain atau membeli dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya lagi ada yang namanya penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan ini akan menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam laporan keuangan. Secara sederhana, penghentian pengakuan ini akan terjadi ketika kontrak tersebut berakhir. Adapun penghentian pengakuan ini seluruhnya atau sebagian terjadi pada saat piutang tersebut dilunasi kontrak di utang terkait dengan pemberian kas, di mana kas ini diberikan pada masa mendatang. Selanjutnya kita membahas tentang penyajian, pengungkapan, dan analisis piutang. Piutang dalam laporan posisi keuangan itu disajikan dalam kelompok aset lancar. Nah, perusahaan menyajikan piutang dalam beberapa kategori seperti piutang dagang, piutang usaha, dan piutang lain. Pada perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, piutang disajikan dalam kategori kredit lain. Pada perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, piutang disajikan dalam kategori kredit atau pinjaman yang diberikan, sedangkan pada perusahaan pembiayaan, piutang ini disajikan sebagai piutang pembiayaan konsumen, pembiayaan anjek piutang, dan piutang leasing. Nilai piutang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan ini setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai piutang biasanya disajikan dalam satu baris, tetapi dapat juga disajikan detail dalam subkomponennya. Lalu terkait pengungkapan piutang. Pengungkapan piutang ini dalam laporan keuangan cukup lengkap. Pengungkapan tersebut terbagi dalam 3, yaitu pengungkapan kebijakan akuntansi, pengungkapan rincian piutang yang menjelaskan angka dalam laporan keuangan pokok, serta penjelasan lain yang material dan signifikan. Secara khusus, pengungkapan piutang ini mengikuti ketentuan dalam PSAK 50 instrumen keuangan, yaitu tepatnya penyajian, dan PSAK 60 instrumen keuangan tentang pengungkapan. Pengungkapan kebijakan akuntansi piutang diletakkan bersamaan dengan pengungkapan instrumen keuangan. Kebijakan akuntansi yang disajikan dalam kebijakan akuntansi piutang diantaranya adalah yang pertama, metode pengakuan awal, yang kedua, metode pengukuran setelah perolehan, yang ketiga, metode untuk menghitung penurunan nilai, dan yang terakhir yaitu penjelasan mengenai penghapusan piutang. Yang terakhir yaitu tentang analisis piutang. Analisis piutang ini dilakukan dengan melihat perputaran piutang dan umur piutang pada sebuah perusahaan. Perputaran piutang dihitung dari penjualan dalam satu periode dibagi piutang rata-rata dalam 1 tahun. Piutang rata-rata dihitung dari piutang awal ditambah dengan piutang akhir periode, lalu dibagi 2. Entitas dengan perputaran piutang ini tidak menandakan bahwa entitas tersebut bagus. Umur piutang ini dihitung berdasarkan hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutang. Semakin lama jangka waktu piutang mengindikasikan perputarannya rendah sehingga modal kerja pada perusahaan banyak berhenti di investasi piutang. Nah, demikianlah pembahasan tentang piutang ini lebih kurang terkait dalam hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi.
atas penjelasan dari analisis piutang tadi. Itulah penjelasan yang menutup materi kita pada video kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kata dan materi banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga video yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bagi saya khususnya untuk dapat melakukan yang lebih baik lagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.